Gak tahu saya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Laslas, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Isma dan saya bareng sama Saifi. Gimana kabarnya mas? Alhamdulillah. Dan buat teman-teman semuanya, saya juga selalu mendoakan kalian, semoga kalian tuh sehat selalu ya teman-teman ya. Ini terima kasih banget buat kalian yang udah selalu setia ikut kelulusan bareng kita ya mas ya. Karena dukungan dari kalian juga semangat kita loh teman-teman. Dan ini saya sama Saifi tuh memang sengaja datang ke lokasi sini karena pemilik ini perkebunan ini tuh bilang ke saya, katanya di sini itu kayak tiba-tiba mereka itu kayak dengar kayak ini ada orang tapi kesakitan teriak-teriak kayak gitu teman-teman, teriak-teriak. Dan kalau yang saya lihat di start sini tadi saya juga sempat keliling ya mas ya sebelum opening. Saya tuh udah merasakan bahwa di sini itu memang ada satu sosok. Dia seperti kayak gimana ya? Yang saya rasain itu auranya itu panas, teman-teman. Auranya panas dan ini kita di sini harus hati-hati Mas Evi. Mungkin di sini agak sedikit berbahaya juga, teman-teman. Karena ini juga lokasi baru ya Mas ya. Meskipun ini perkebunan nih teman-teman bisa lihat, tapi ini yang di sebelah sini belum dibersihkan kayaknya deh sama pemiliknya teman-teman nih. Tapi kalau yang di sebelah situ tadi saya sempat cek, tapi yang di sebelah sana ya teman-teman ya, itu kayak tanaman singkong gitu teman-teman tuh. Ya kan Mas ya? Iya. Tapi ini udah lama nggak kesini orangnya Mas, karena semuanya tuh takut, keluarganya juga iya. Karena pasti kalau setiap kesini tuh dengar ini Mas, suara yang teriakannya gitu teman-teman. Soalnya teriakannya itu sampai buat telinga kita itu sakit. Mas Evi tadi sempat dengar nggak ada teriakan sebelum kita opening waktu jalan ke sini kan? Iya tuh. Tapi tiba-tiba hilang ya Mas ya? Iya, ini juga hilang langsung teman-teman. Saya cari keliling itu belum datang lagi teman-teman. Mungkin kita harus melakukan sesuatu kali di sini Mas. Soalnya kasihan ini pemilik ini kebunnya itu sampai nangis bilangnya ke saya gitu teman-teman. Soalnya udah ada korbannya, itu anak dia ya teman-teman ya, anak pemilik kebun ini itu masih kecil, laki-laki ya teman-teman ya, itu dengar. Dan dia anaknya itu bilang ke bapaknya, katanya dia tuh lihat ada sesuatu tapi perutnya itu gede banget teman-teman itu. Terus telinganya itu tiba-tiba sakit. Sampai sekarang anaknya itu kalau dengar agak susah untuk mendengar teman-teman. Kayak kita harus mempraktekkan dulu, misal makan ayo gitu, kita harus makan ayo kayak gitu. Makanya di sini tuh harus cepat diselesaikan ini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kamu? Siapa? Astagfirullahaladzim. Mas, situ Mas, depan Mas. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Mas. Gak tahu saya Mas. Ini Allahu Akbar. Panas. Panas. Ini panas banget ya Mas ya. Panas banget. Astagfirullahaladzim. Iya. Ini panas banget teman-teman. Orangnya panas banget. Dia teriak minta tolong dan bilang maafkan saya gitu. Aduh. Tapi saya nggak tahu ya teman-teman, beliau ini sebenarnya siapa. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Perutnya besar banget nih. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini kita langsung ajak interaksi aja ya. Kayaknya dia itu kayak minta bantuan gitu Mas ke kita Mas. Soalnya dia itu bilang tolong, maaf juga iya.
kita harus tahu ini sebenarnya dia itu kenapa gitu, kok bisa sampai yang seperti ini. Padahal dia ini laki-laki ya mas ya, tapi perutnya itu gede teman-teman, gede banget. Ini bisa, kalau misal wanita yang hamil bisa 2 atau 3 kali lipatnya ya mas ya. Ini soalnya gede banget. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Pak bapak sebenarnya siapa pak? Oh, bapak dulu seorang penghulu pak. Astagfirullahaladzim. Oh, Akbar. Eh, ini mohon maaf ya teman-teman, tadi bapak ini bilang nama dia tapi saya samarkan aja namanya ya teman-teman, kita panggil aja Pak Suryo gitu ya teman-teman. Dan ternyata beliau ini adalah dulu seorang penghulu, dan kelihatannya dia itu masih lumayan muda juga Mas Evi, tapi dia udah jadi penghulu dan udah banyak yang dinikahkan sama beliau gitu teman-teman. Tapi ini bapak kenapa ya pak, kok bisa seperti ini, perut bapak membesar gitu. Hah? Ini bapak udah sering gitu melakukan hal itu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini gini teman-teman, dia memang seorang penghulu, tapi Mas Saifi kalau misalnya seorang penghulu pasti udah ada gaji buat dia kan ya. Iya, udah ada gaji khusus buat dia. Tapi dia ini kayak kayak dia itu terlalu sering menikahkan seseorang, dan calon wanitanya itu udah hamil, kayak hamil di luar nikah gitu teman-teman, udah hamil. Dan yang kayak misalkan ya teman-teman ya, nauzubillah, ini saya hamil sama si A, tetapi saya itu nikahnya sama si B, padahal yang menghamili si A. Nah, itu adalah kesalahan yang sangat besar. Tetapi Pak Suryo ini tuh tetap menikahkannya. Dan setelah itu teman-teman, ketika beliau sudah selesai kayak menikahkan mereka, itu dia itu nunggu dulu, nggak langsung pulang, kayak kasih kode. Ini kok apa ya, ibaratnya kalau belum dikasih rokok gitu mas, sepet atau gimana ya, kecut gitu bilangnya. Ini kecut banget ya, nggak ada ini kayak gitu suryonya, sampai dikasihlah itu rokok dan ada uang tambahannya gitu teman-teman. Ya ibarat kayak kita menyogok penghulunya. Karena si mempelai wanitanya itu udah hamil, dan dia karena udah terlalu sering melakukan hal itu, jadi ketika ada yang datang, sepasang pengantin ya teman-teman ya, itu datang terus mereka bilangnya nggak hamil, tapi Pak Surya ini tahu, wah kamu jangan bohongin saya tahu gimana kalau perempuan itu sedang hamil atau enggaknya gitu teman-teman. Makanya orang yang datang ke situ itu nggak akan bisa bohongin dia. Jadi setiap ada calon yang datang ke dia dengan kondisi wanitanya itu hamil, pasti Pak Surya ini udah paham, dan di situ kita harus memberikan uang lebih gitu Mas Sevi teman-teman. Iya, mungkin ini tuh tapi mohon maaf nih Pak Suryo pernah gak sih menikahkan orang, sepasang calon pengantin yang memang dia itu benar-benar belum hamil, masih suci gitu keadaannya? Iya, tapi lebih banyak yang sudah melakukan hal itu dan menikahnya itu bukan sama yang menghamili wanitanya gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ternyata ini teman-teman,
Pak Suryo ini tuh lebih banyak kayak menikahkan orang dengan yang calon mempelai wanitanya itu udah hamil terlebih dahulu, tapi yang diajak menikah itu bukan yang menghamilinya. Itu lebih banyak daripada yang dinikahkan sama dia dalam kondisi yang suci itu, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dan ini yang berada di dalam perutnya itu kayak kumpulan dari dosa-dosa orang-orang tersebut gitu, teman-teman. Dosanya itu terkumpul semua di Pak Suryo karena beliau yang sudah menikahkan. Padahal kalau seorang penghulu pastinya kan udah tahu mana yang harus dinikahkan dan yang enggak gitu kan, teman-teman. Tapi ini dinikahkan saja, makanya dosanya itu berkumpul terus di sini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Iya pak. Gimana ini ya teman-teman, Pak Suryo dia menyampaikan maafnya supaya dia itu bisa ini teman-teman diringankan gitu. Soalnya katanya dia itu kesakitan karena di sana dia itu dibakar, makanya wajahnya itu hitam, bahkan sampai tangannya juga. Astagfirullahaladzim. Iya memang ini semuanya kayak hitam semua ya mas ya, kakinya juga. Iya ini karena di sana itu dibakar teman-teman, dibakar. Dan di sana itu Pak Suryo itu selalu disiksa. Dia datang ke tempat ini karena dia itu pengen meminta pertolongan ke orang-orang gitu. Astagfirullahaladzim. Berarti soal anak kecil yang pemilik tanah ini juga itu Pak Suryo tahu. Iya. Oh iya. Ternyata anak kecil itu bisa kita disembuhkan gitu katanya. Yang penting ada yang mau bantuin dia gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini astagfirullahaladzim. Aduh, panas banget mas. Saya pegang panas banget loh. Oke. Memang panas banget. Ini orangnya kayak ini. Apa ya? Itu panasnya udah nyengat banget. Saya deket di sini tapi nyengat banget. Astagfirullahaladzim. Kenapa pak tangannya pak? Saya mewakilkan orang-orang bapak. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, Pak Suryo ini pengen bersalaman dengan saya, katanya saya ini dianggap mewakilkan orang-orang yang pernah di ini, dan dia kayak minta maaf gitu. Astagfirullahaladzim. Iya boleh pak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Panas pak, panas. Astagfirullahaladzim. Panas banget pak. Saya nggak bisa buat salaman sama bapak pak. Allahu Akbar. Saya bantuin bapak doa aja ya pak ya. Iya semoga orang-orang yang ini udah memaafkan bapak dan semua kesalahan bapak dapat diampuni. Tapi bapak harus bersabar pak. Astagfirullahaladzim. Mas, teman-teman kita bantuin doa buat Pak Suryo aja ya, karena saya juga kasihan sama Pak Suryo. Ini dia tuh di sana selalu disiksa dengan dibakar dan ditusuk-tusuk semuanya gitu teman-teman. Sampai ini mungkin suatu saat itu perutnya bisa meledak dan mengeluarkan itu yang berada di dalamnya semuanya gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim.
Alhamdulillah ya Allah teman-teman. Iya Mas Evi, ini Allah Akbar, kita dapat ini pelajaran baru ya. Astagfirullahaladzim, saya masih merinding teman-teman. Saya nggak bisa bayangin gimana di sana itu Pak Suryo dibakar seluruh badannya sampai hitam kayak hangus kayak gitu ya teman-teman ya. Dan ya Allah, ini kita ambil pelajaran juga dari sini ya teman-teman ya. Mungkin dari zaman sekarang itu memang banyak banget anak muda yang kayak gitu ya Mas ya, menikah hamil dulu sebelum menikah ya Mas ya. Tapi kalau bisa, kalau kalian itu udah nikah duluan, kalian menikahlah sama yang udah menghamili kalian. Jangan kalian udah nikah tapi malah pengen nikahnya sama dia, kalian jadi nikah sama dia padahal dia itu enggak menghamili kamu gitu. Kamu harus menikah dengan siapa yang udah menghamili kamu. Tapi kalau bisa kalian jangan sampai ya hamil di luar nikah. Mungkin kalau kayak gitu saya sempat dengar juga sih teman-teman, bisa kalian menikah pada saat hamil. Tapi itu katanya ada yang bilang setelah anaknya udah lahir harus melakukan pernikahan ulang ya Mas Evi ya. Mas Evi pernah dengar yang kayak gitu kan? Saya dengar deh Mak. Iya. Tapi juga ada juga yang bantah juga seperti itu. Iya, mungkin banyak argumen gitu ya teman-teman ya, tinggal kita maunya gimana gitu. Nanti kan kalau misalnya ada penghulu kita konsultasi aja ya Mas ya. Iya. Biar dikasih saran yang baiknya itu gimana. Kalau misal kita harus menikah lagi ya kita menikah lagi gitu teman-teman, setelah anaknya itu lahir. Alhamdulillah nih Mas Evi. Dan ini nanti setelah ini kita datang lagi ke rumah pemilik tanah ini Mas, kita bantu sembuhin anaknya. Soalnya tadi bapak itu bilang udah kasih tahu gimana cara sembuhinnya. Soalnya kalau misalnya dibawa ke dokter pun itu nggak akan kayak sembuh gitu teman-teman. Yaudah Mas, kita langsung ke sana aja sekarang ya. Ya boleh Pak. Oke. Jadi ini teman-teman, saya sama Sevi harus segera ke tempat pemilik kebun ini. Jadi saya tutup dulu ya teman-teman ya. Kita lanjut lain waktu. Ini saya sama Sevi, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo Mas.